Gini, gue terlahir sama keluarga itu Konghucu. Pas umur gue sekitar 4 tahun, nyokap itu kena sakit tulang punggung. Oke. Jadi di tulang punggungnya itu ada pengapuran yang nusuk ke syaraf dalam. Terus dokter cuma bilang kita ke Singapura, dokter terpaling terkenal tuh namanya Ong Myong Bun, di MRI, CT scan, dibilang ini namanya tulang nggak ada obat, harus dioperasi. Tapi karena itu syaraf utama, kalau sampai salah kenapa-napa, kepotong, itu bakal lumpuh leher ke bawah seumur hidup. Nah nyokap, waktu itu gue baru 4 tahun, adik baru 2 tahun, nyokap nggak mau resiko. Nggak bisa jadi ibu kan. Jadi apa? Dia tahanin aja. Tapi yang namanya tulang kan makin lama makin tumbuh. Dalam 6-7 tahun, waktu itu udah jadi waktu terparah. Di tahun terakhir nyokap gue sakit itu, dia udah terbaring di atas ranjang. Hampir nggak bisa ngapa-ngapain. Karena stres dikit, pusing dikit, angkat beban dikit, kena AC dikit, itu sakit sekujur tubuh gitu. Nah tapi di tahun itu, dia punya teman BFF-nya, teman baiknya, baru kenal Tuhan Yesus. Baru percaya, baru masuk Kristen. Datanglah teman baiknya ke rumahnya, doain dia setiap minggu. Setiap minggu, bawa pendeta A, pendeta B, katanya pendeta punya karunia menyembuhkan. Katanya pendeta ini doanya manjur. Doa sambil menginjil, ngasih tahu tentang Tuhan Yesus. Nyokap gua, ya namanya orang posisi kepepet ya. Siapa aja gue percaya, ya kalau lu bisa sembuhin gue. Nyokap gue percaya lah sama Tuhan Yesus. Katanya ini baik nih, ini bisa nyembuhin. Nyokap gue namanya Yeni. Ceritain ke bokap gue namanya Budi. Muka kayak gini, bonyok cindo banget. Logika banget. Nyokap ngomong ke bokap, Bud, ini Tuhan Yesus, gue udah percaya, ini beneran Tuhan, lo harus percaya dia bisa sembuhin kita, dia bisa sembuhin gue. Bokap capek dengerin gitu, apa sih? Terus ngomong setiap hari, sampai bokap muak, bokap bilang gini, Hen, kalau Tuhan lu itu benar, dia bilang gini, Tuhan bisa nyembuhin lu. Kalau Tuhan bisa nyembuhin lu, buat apa dokter? Dokter Richard suruh pensiun aja. Ya kan kalau Tuhan bisa nyembuhin, buat apa dokter? Dia bilang gini, kalau Tuhan lu beneran bisa sembuhin lu, si Yesus itu ya, suruh dia sembuhin lu. Kalau dia sampai sembuhin lu, gua percaya. Kalau enggak, udah diem aja. Sejak hari itu, nyokap gue nggak pernah ngomong tentang Tuhan Yesus ke bokap gue. Tapi setiap malam kalau bokap gue udah tertidur, nyokap diranjang di samping bokap berdoa dalam hati. Itu lanjut tuh setahunan lagi. Tiba-tiba nyokap gue berasa kayak, kok udah lebih baik, sekarang udah bisa lebih bergerak dan lain-lain. Nyokap minta dan maksa bokap untuk terbang ke Singapura, ke dokter yang sama di Mount itu, yang 7 tahun lalu vonis dia dengan foto, dia maksa. Pas datang akhirnya ke dokternya, ngomong sama dokternya, itu dokter paling top tentang tulang dan syaraf pada waktu itu, pada zamannya. Dia minta ke dokternya ketawa. Buat apa? Gue dokter 20 tahun, teorinya udah jelas, tulang itu nggak bisa hilang. Lu emang operasi? Kagak. Ya udah lu nggak mungkin. Lu mau ngapain? Mau setor duit ke rumah sakit? Sok, boleh. Fotolah mereka, duduklah dokternya, bokap, nyokap, dia lihat foto yang baru, dia kaget, dia ambil foto yang lama, dia kasih lihat, yang lama ada durinya, yang baru kagak ada. Hilang. Nyokap gua nangis, bokap gua, anjir bener. Tuhan Yesus lo beneran ada. Dan ini yang keluar dari mulut, ini yang bikin bokap gua saat itu juga percaya. Keluar dari mulut Dr. Ong Myong Bun, seorang Chinese Buddhist totok, full ya. Ya, Chinese Buddhist. Dia bilang gini, 3 hal. Yang pertama, gua 20 tahun jadi dokter, gua belum pernah lihat ini terjadi. Yang kedua, gua tidak bisa menjelaskan ini secara medis dengan semua pengetahuan yang gua punya. Dan ini yang ketiga, dia mendekat, dia bilang, lu orang Kristen bukan? Kaget dong. Bokap gua mulai nangis, bokap gua, kenapa dok? Ya, soalnya gini, yang aneh-aneh gini, banyak teman-teman gua yang dokter-dokter itu kena kasus, ya pasiennya orang Kristen, katanya berdoa. Dia nanya, lu orang Kristen bukan? Lu berdoa bukan sama Tuhan lu? Ya mungkin itu kali, itu doang yang gua bisa bilang. Udah, nyokap nangis, bokap. Dari situ, kita percaya sama Tuhan.